Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan SPSS, di mana di sini adalah SPSS versi 31 pada OS dalam melakukan pengujian Parrot Sample T-Test atau uji T berpasangan. Uji T berpasangan konteksnya salah satu contoh penelitiannya itu apabila penelitian kita mau menilai peningkatan skor pemahaman matematika siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test mengikuti pembelajaran berbasis game interaktif. Jadi pada penelitian ini kita memberikan perlakuan pada suatu kelas, yaitu perlakuannya itu pembelajaran berbasis game interaktif. Jadi sebelum kita lakukan perlakuan, kita berikan tes awal atau dinamakan pretest. Setelah itu kita berikan perlakuan, dan setelah dilakukan perlakuan kita berikan tes akhir atau post-test. Jadi di sini sudah saya sajikan atau saya sediakan contoh data pada data Parrot Sample T-Test untuk dilakukan latihan di rumah. Data Parrot Sample T-Test ini saya tempatkan pada deskripsi video, jadi silakan diunduh terlebih dahulu. Kita langsung saja untuk membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Jadi SPSS di sini adalah SPSS 31. Adapun apabila menggunakan SPSS di bawah 31 seperti 25, 26, 27, 28, 29 dan 30, itu caranya hampir sama, hanya saja beda tampilan, baik itu menggunakan OS ataupun menggunakan Windows. Tapi step by stepnya itu akan sama. Nah, setelah SPSS di sini sudah kebuka, kita ambil new dataset, kita klik 2 kali, tampilan SPS-nya sudah tampil. Jadi seperti pernyataan saya sebelumnya, saya sudah menyediakan data Parrot Sample T-Test dalam bentuk Excel. Contohnya di sini adalah saya mempunyai data skor pretest dan post-test pada 30 siswa. Nah, data Excel ini bisa di-download di deskripsi video. Sekarang, data kita kan tampilnya dalam bentuk Excel. Sebelum kita lakukan uji T-nya, kita import data Excel kita ke dalam SPSS. Cara melakukan importnya itu adalah yang pertama kita ambil menu file pada menu bar atau menu bagian atasnya, file, kemudian sorot import data, kursornya arahkan ke bagian Excel karena data kita berupa Excel. Tapi kalau misalkan datanya berupa CSV, itu silakan ambil CSV data. Nah, karena data kita Excel, kita klik Excel. Kemudian kita pilih. Jadi kalau misalkan nanti sudah di-download, letaknya di bagian download, itu silakan diambil saja, dimana nanti kita pilih nama format Excel-nya itu adalah data Parrot Sample T-Test. Kemudian open. Maka akan tampil tab menu yaitu read Excel file. Nah, di sini kalau dilihat apabila bagian worksheet-nya itu pada sheet 1 yaitu pada kolom A1 sampai dengan kolom C31. Tetapi kolom A1 itu sampai C31 itu merupakan kolom nomor. Jadi sebaiknya pada SPSS itu kita hilangkan. Jadi kita tidak menggunakan kolom A1 sampai 31. Jadi kita mulai dari kolom B1 sampai dengan C31. Oke, enter. Nah, maka kolom nomornya sudah kehapus. Apabila sudah tidak ada kolom nomor, kemudian kita klik OK. Maka sampel kita sudah keimport di dalam SPSS pada bagian data view. Nah, untuk tampilan SPSS 25 atau 26 dalam Windows, data view dan variable view itu terletak pada bagian bawah kiri. Tapi kalau untuk tampilan 31 ini
berada di bagian tengah, jadi posisinya saja yang berbeda. Ini tampilan untuk data view, tapi sebelum kita lanjutkan, kita cek variabel view-nya terlebih dahulu. Pengecekan variabel view ini untuk menghindari error dari output SPSS kita nanti. Jadi yang perlu kita cek itu cuma beberapa hal. Yang pertama tipenya. Tipe data kita apakah bentuknya numerik atau tidak. Jika datanya tidak numerik itu bisa diganti. Tapi jika datanya berupa angka itu dipilih adalah numerik. Yang kedua kita cek value. Dan di sini value-nya itu none, artinya tidak ada. Kenapa? Karena variabel yang kita ukur itu cuma pretest dan posttest, dan itu tidak ada variabel turunannya. Jadi value-nya cukup none saja untuk data pirate sample t-test. Kemudian kita cek adalah measure. Measure-nya itu adalah skala atau bisa juga nominal. Nah, apabila sudah dicek semuanya, tampilannya seperti ini, maka kita lanjutkan ke data view. Langkah selanjutnya adalah kita tahap dari SPS itu sendiri untuk mengeluarkan output dari hasil pirate sample t-test kita. Caranya adalah kita kembali ke menu yang pertama, yang bagian atas yaitu Analyze. Kemudian kita pilih Compare Mean and Proportions atau Compare Mean saja. Kemudian kita sorot, kita ambil pirate sample t-test karena yang kita uji adalah sampel T berpasangan. Kita klik, maka tampilnya seperti ini. Mungkin tampilan yang versi 25 agak sedikit berbeda, tapi itu hampir sama saja, yaitu cuma ada satu kolom kosong saja di sini yang ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, sekarang lanjut untuk variabel 1 itu kita isikan skor pretest, dan variabel 2 itu kita isikan skor posttest. Caranya ada dua, yaitu kita gunakan tanda panah ini, atau kita kembalikan lagi, itu klik drag, kita klik tahan skor pretestnya dan tempatkan di variabel 1. Begitu juga dengan posttest, itu kita pindahkan. Apabila sudah selesai dipindahkan, kemudian kita lanjut ke OK. Jadi tidak perlu ngatur yang lain, atau mau dicek option itu juga sudah 95%. Jadi untuk pendidikan kita pakai confidence interval percent-nya itu 95% atau galatnya cuma 5%. Kemudian OK dan OK. Kita tunggu, maka outputnya sudah keluar. Nah, output dari SPSS itu di sini untuk pirate sample t-test ada 3 tabel, yaitu tabel pertama yaitu pirate sample statistik, tabel yang kedua pirate sample correlation, tabel yang ketiga yaitu pirate sample test, dan tabel yang keempat yaitu pirate sample effect size. Tetapi untuk data penelitian kita yang kita interpretasikan yaitu cuma 2 tabel saja, yaitu tabel yang pertama dan yang ketiga, yaitu tabel pirate sample statistik dan tabel pirate sample test. Nah, di sini saya sudah memindahkan outputnya yang 2 tabel. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana membaca hasil dari output SPSS, atau bahasanya interpretasikan hasil output. Untuk tabel pertama kita bisa membaca mean, yaitu rata-rata dari skor pretest itu didapatkan 67,57, dan skor posttest mean-nya atau rata-ratanya pada 77,27. Jadi dapat kita simpulkan bahwa skor posttest lebih tinggi daripada skor posttest. Itu kesimpulan yang pertama. Terus kemudian kesimpulan kedua, karena tadi konteksnya adalah kita mau menilai peningkatan skor matematika siswa sebelum dan sesudah. Jadi apakah dia ada peningkatan atau tidak? Nah, sekarang kita lihat ada peningkatan atau tidak. Dari kita ngambilnya itu dengan melihat nilai p-value. Nilai p-value-nya itu berada pada bagian significance atau signifikan. Nah, syaratnya membaca p-value yang perlu diingat,
untuk p-value SPSS, jika p-value-nya itu kecil dari 0,05, maka dianggap signifikan atau ada pengaruh atau perbedaan atau peningkatan yang nyata. Kalau sebaliknya, nilai p-value kita itu besar dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan atau tidak adanya pengaruh, peningkatan, atau perbedaan secara nyata. Nah, sekarang kita lihat dari output yang kita dapat di sini. Pada bagian significance, baik itu one side P atau two side P, itu kecil daripada 0,001. Kalau dia kecil daripada 0,001, itu arti katanya yaitu dia juga kecil daripada 0,05. Jadi dari significant to tell, kalau kita cuma ngelihat dari two side aja, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sesudah dan sebelum dilakukan perlakuan. Dengan demikian, pembelajaran berbasis game interaktif secara signifikan meningkatkan kemampuan matematika siswa. Nah, itu untuk olah data untuk penelitian pada sampel TTS, yaitu ingin melihat ada atau tidaknya peningkatan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Demikian penjelasan video kali ini. Untuk pengujian yang lain itu akan ada pada video bagian selanjutnya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.